Para warga, apa kabar? Gue doain lu semua pada sehat ya. Nih hari gue pengen cerita nih. Ceritanya ini mencengangkan dan menggegerkan. Datangnya dari daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nah cerita ini berawal dari rumah tinggal sebuah keluarga. Namanya keluarga Pak Sutrisno. Ceritanya begini nih. Pada hari Minggu, bukan ku turut ayah ke kota ya. Pada hari Minggu 26 Mei 2024, bininya Pak Sutrisno tuh mengeluh. Dia mengeluh soal air. Air yang dipakai pada hari itu nggak seperti biasanya, agak lain. Airnya itu bau, kotor, keruh, berbusa. Nah terus dia ngomong tuh ke lakinya. Nah terjadilah percakapan kira-kira begini nih. Bang, kagak lihat itu air kita? Bau, kotor, keruh, berbusa. Kagak pernah dibersihin apa itu toren? Pak Sutrisno ngejawab. Sekate-kate lu emang ya sembarangan. Tuh toren belum lama gue bersihin. Dibersihin apanya? Kalau dibersihin mah kagak jorok begitu. Yang paling kagak diperiksa dah tuh toren. Gue lah paling itu juga cuman bangkai cicak doang. Ribet amat sih hidup lo. Nah karena gak mau berantem biar aman-aman aja. Akhirnya Bu Sutrisno mengalah nih. Dengan harapan ya kali aja besok airnya udah bener lagi. Nah besokannya Senin tanggal 27 Mei. Ternyata bininya Pak Sutrisno tuh nyap-nyap lagi. Dia ngomong gini nih sama suaminya nih. Bang kalau kali ini mah beneran kelewatan dah. Airnya makin kagak karuan tuh, makin bau, makin kotor, makin keruh. Sekarang malah ada licin-licinnya. Ya kalau gue sih ngerti ya, jadi Bu Sutrisno tuh yang bener aja lu. Kalau hidup pakai air kotor, nggak ada air bersih. Ibaratnya lu masuk kamar mandi, lu keluar kamar mandi, bukan jadi bersih, yang ada lu nambah kotor. Atau misalnya lu habis gosok gigi nih. Lu kan pasti kumur-kumur habis itu kan. Nah harusnya kan lu pede nih. Karena gigi lu udah kinclong, napas lu udah seger. Nah ini yang ada gara-gara lu pakai itu air, lu jadi insecure. Karena napas lu bau. Tahu nggak lu insecure apaan? Nah karena udah 2 hari bininya Pak Sutrisno ini nyap-nyap. Mau juga tuh akhirnya Pak Sutrisno tuh buat merek 1 toren. Nah lu tau sendiri kan toren tuh biasanya ada di bagian atas atap rumah. Nah karena itu tuh makanya dia nggak mau sendirian. Dia ngajakin juga tuh mertuanya namanya Pak Abu Suud. Nah sampai di lokasi toren, dia tuh langsung naik tuh ke atas tuh langsung merek 1 toren. Nah tapi dia tuh rada keder tuh. Nah ini kenapa banyak laler ngerubung? Padahal nih toren ketutup kenapa banyak laler? Nah pas tuh toren dibuka, dia kaget tuh. Duh, apaan nih? Kok ada yang bengkak? Bentuknya kayak bantal tapi ya. Nah Pak Sutrisno ini kagak yakin sama apa yang dia lihat. Daripada tebak-tebak buah manggis, dia minta tolong tuh sama mertuanya untuk ngecekin juga. Pak, tolong Pak, ini kayaknya ada sesuatu nih, tapi kagak yakin juga nih apaan. Nah akhirnya mertuanya bantuin juga tuh merek 1 toren. Nah pas ngeliat ke dalam isi toren, mertuanya kaget juga tuh. Ini mah apaan? Bangkai orang ini mah kagak bisa ngeliat loh. Nah bangkai orang, lah lagian ngapain orang bisa masuk sini? Nah mana gua tahu, nanya sama orang tua. Udah mendingan cepetan aja deh kita laporin nih ke Pak RT. Nah abis itu mereka cepet-cepet tuh lapor ke Pak RT supaya laporannya diterusin ke Pak Polisi setempat. Lanjut di hari Selasanya tanggal 28 Mei karena udah menerima laporan dari warga, Pak Polisi setempat tuh datang untuk olah TKP. Nah proses olah TKP-nya ini ternyata berjalan dengan tidak mudah coy. Toren itu sendiri kapasitasnya 800 liter, mesti dikuras dulu airnya dikeluarin dulu. Nah jasadnya kagak bisa keluar dari mulut toren karena udah membengkak. Nah karena saking susahnya proses olah TKP itu memakan waktu kira-kira 3,5 jam. Setelah proses olah TKP-nya selesai, para warga tuh menduga-duga nih kira-kira siapa nih orang. Identitas dari jasad yang ditemukan dalam toren ini nih, siapa nih kira-kira nih. Dugaan para warga waktu itu mengarah kepada seseorang yang bernama Devi Karmawan alias Depoy. Perkiraan dari para warga ini berdasarkan dari tato yang ada di punggungnya Devi Karmawan. Tatonya dia itu bertuliskan inisial namanya dia, Depoy. Nah tato itu tuh yang jadi ciri khasnya si Depoy. Ya mungkin kira-kira dia doang kali tuh sepondok aren yang punya tato itu. Lanjut. Ini pada hari Rabunya nih tanggal 29 Mei polisi juga mengkonfirmasi bahwa benar seperti dugaan para warga jasad itu bernama Devi Karmawan alias Depoy. Umurnya 27 tahun. Jadi pada saat itu ada anggota keluarganya Devi ini mengkonfirmasi juga bahwa itu memang anggota keluarga mereka. Faktanya Devi Karmawan alias Depoy ini adalah seorang DPO bandar narkoboy jenis SS dan juga ganjo. SS itu bukan screenshot ya. Nah jadi udah jelas kan ya kenapa air di rumah Pak Sutrisno itu bau, kotor, keruh, berbusa, licin-licin. Ya karena ada jasad di dalam toren, ya jasadnya si Depoy ini. Nih kasus menimbulkan banyak tanda tanya nih, gimana kejadiannya si Depoy bisa meregang nyawa di dalam toren? Nah di balik itu ada kisahnya nih, kejadiannya kayak begini.
Ternyata hari Sabtu tanggal 25 Mei ada penggerebekan polisi di sebuah rumah kosong. Usut punya usut nih ya, polisi sedang mendalami sebuah kasus narkoba yang menjadikan rumah kosong tersebut menjadi target polisi. Polisi mendalami kasus ini berdasarkan penangkapan dan investigasi terhadap kurir narkoba yang berinisial AA. Disinyalir si Depoy ini ada dalam rumah itu sama teman-temannya yang lain. Nah, dalam operasi penggerebekan itu nih ya, Depoy ini berusaha lari dari kejaran polisi. Nah, tapi berhubung dia ada dalam pengaruh narkoboy, ya kan dia jadi pendek akal tuh. Mungkin dia mikirnya gini nih, gue ngumpet di mana nih ya? Aduh, di mana aja deh, yang penting cepet. Yang penting gue bisa ngumpet nih dari polisi nih. Nah, pas dia ngeliat toren, ya kan biar cepet aja nih, dia ngide. Dia masuk deh tuh ke dalam toren. Sebentar dulu nih. Gue mau cerita satu kejadian lagi nih yang berhubungan pada saat si Depoy melarikan diri dari polisi dan sebelum dia masuk ke dalam toren. Nah, pada saat lari dari kejaran polisi, dia kan pasti buru-buru tuh kan. Naik dulu ke atas toren, buka dulu tutup toren. Nah, pasti itu kan menimbulkan suara gaduh ya kan. Gak mungkin senyap. Suara-suara itulah yang menimbulkan keberisikan di area sekitar toren. Salah satu orang yang dengar keberisikan itu adalah Pak Yogi, tetangganya Pak Sutrisno. Nah, karena takut kenapa-kenapa, akhirnya Pak Yogi ini keluar rumah tuh, marahin rumahnya Pak Sutrisno. Nah, dia mau mereksa tuh, mau nanya ke Pak Sutrisno. Tapi Pak Sutrisno-nya kagak ada di tempat. Pada saat itu, Pak Yogi cuma ketemu sama anaknya Pak Sutrisno. Nah, terus dia nyamperin anaknya Pak Sutrisno tuh. Assalamualaikum. Tong, bapak lo ada di rumah? Kagak ada om, lagi main badminton. Dah, lu udah mau tengah malam gini belum pulang. Tahu deh om, lagi rubber shot kali nanggung, ntar lagi juga balik. Tong, lu denger kagak tuh barusan di atas ada suara ribut-ribut? Ya denger sih om, tapi suara apaan tuh ya? Kalau misalnya suara orang nih, siapa juga yang malam-malam gini kelayapan di genteng rumah orang? Nah iya, jadi kira-kira apaan dong tuh? Nah om, kalau usah dipikirin, palingan tuh juga cuma suara hantu sama suara kanalitnuk. Nah, karena mereka juga nggak mereksa ke lokasi, mereka akhirnya sepakat tuh berpendapat bahwa itu adalah suara hantu atau kanalitnuk. Mendadak goib. Jadi udah jelas kalau suara-suara yang didengar sama Pak Yogi dan anaknya Pak Sutrisno itu adalah suara si Depoy pada saat dia lari dari kejaran polisi dan sebelum dia masuk ke dalam toren. Menurut informasi yang beredar, Pak Polisi ini sudah memberikan keterangan dari hasil otopsi jasad si Depoy. Di dalam tubuhnya Depoy tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Di tubuh Depoy kagak ada tuh tanda-tanda kekerasan fisik. Kagak ada juga zat-zat alkohol, tapi dia positif narkoboy. Ada juga nih hasil temuan dari dokter ahli yang bilang kalau di paru-parunya si Depoy ada alga yang masuk melalui saluran pernapasan. Nah lu tahu kan alga tuh apaan? Alga tuh sejenis tumbuh-tumbuhan lumut-lumutan. Lumut-lumutan ya. Nah dari informasi-informasi yang udah beredar terkait dengan kasus ini, akhirnya masyarakat itu menyimpulkan bahwa si Depi Karmawan alias Depoy ini meninggoy karena tenggelam di dalam toren. Tapi sebenarnya nih ya, kata gue mah masih ada dua kejanggalan nih terkait kasus ini nih. Yang pertama, emaknya si Depoy ini melihat adanya tanda-tanda kekerasan fisik di jasadnya si Depoy. Seperti memar di bagian leher gitu, seperti orang kecekik. Yang kedua ini yang bikin rada melongo nih. Gimana caranya si Depoy itu menutup toren dari dalam? Bukannya toren tuh bisa ditutup cuma dari luar ya? Kejanggalan-kejanggalan inilah yang menjadi misteri. Tapi kalau kata gua mah nih ya, biarlah misteri menjadi misteri. Ntar juga suatu hari bakal kebuka sendiri kalau emang udah ada jalannya. Ya kan? Ya sekian dulu dari gua. Semoga pembahasan ini bisa jadi pembelajaran nih buat kita semua ya kan. Biar kita tuh eling dalam hidup. Nah yang paling utama nih, kalau bisa bang cari kerjaan tuh yang genah aja dah. Jangan yang terkait sama barang-barang haram kayak gitu. Ngeri kita ngeliatnya. Akhir kata, tungguin ya video-video gue berikutnya. Mau lihat godang? Lanjutkan. Merdeka atau mati.